Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal mu'mininal mukhlisin wa ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadatan tunjina ila yaumiddin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal haqqi wassiratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa akhudzukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan wasiat takwa khusus bagi diri pribadi dan bagi kita semua. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan bumi beserta isinya, Zat yang menciptakan langit dan juga isinya. Semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu ciptaan pun yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama memaknai husnul syukri fima nala bihi wa husnul tawakkuli fima lam yanal bih wa husnul sabri fima fata bih. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ia terima dan bertawakal kepada Allah apa yang belum ia peroleh, serta bersabar atas segala kegagalan yang ia alami. Yang paling masyhur para ulama menyebutkan yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Orang mukmin yang selamanya dekat dengan Allah atau muqarabah, kehidupannya akan bertuju kepada kehidupan akhirat. Semua amalnya selalu diperhitungkan, tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan. Yang difikirkan hanya hari-hari yang akan datang, yaitu hari akhirat yang tidak pernah putus atau yang tidak pernah hancur, yang disebut dengan alam baqa. Sampai benar-benar itu yang diimpikan menjadi sebuah kenyataan. Kehidupan yang seperti ini, mukmin yang seperti itu adalah telah diceritakan oleh Allah kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Di dalam hadis kursi dijelaskan, al-aqilu alla yastaghila illa bisalasin. Tazawwadu lima'adin wa mu'anatu lima'asin wa talabu ladatim bil halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, yaitu berbekalah kamu untuk akhirat. Kenapa kita harus mempunyai bekal yang sangat banyak untuk akhirat? Bayangkan, kehidupan di akhirat itu adalah bukan menghitung hari, minggu, bulan atau tahun. Bahkan kehidupan akhirat itu sangat panjang. Lebih panjang lagi hadirin sekalian. Maka dengan panjangnya kehidupan akhirat itu kita memerlukan bekal yang sangat banyak. Sementara hidup kita di dunia ini waktunya hanya sedikit. Janganlah sia-siakan. Janganlah kita sia-siakan waktu yang sedikit ini. Jangan mentang-mentang kita badan sehat, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mau melakukan ibadah nanti aja menunggu kita tua. Bagaimana kalau kita udah tua kita mau beribadah sementara Allah tidak mengizinkan kita untuk bisa beribadah dengan diberikan penyakit? Apakah kita mampu untuk melakukan ibadah? Janganlah sia-siakan waktu ini. Persiapkanlah diri kita ini untuk mencari bekal di kehidupan akhirat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia ini. Oleh sebab itu, untuk kehidupan akhirat jelas kita lakukan sekarang. Sama seperti untuk kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia kita cari sekarang untuk bekal sekarang. Sementara kehidupan akhirat kita cari sekarang untuk kehidupan nanti di akhirat. Oleh sebab itu, maka bekal yang paling baik adalah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mu'anatul lima'asi, yaitu kita harus mencari untuk ongkos-ongkos kehidupan di dunia ini. Ongkos-ongkos kehidupan di dunia ini kita sangat membutuhkan untuk transportasi, perjalanan ibadah, untuk anak bersekolah, untuk anak masuk pesantren, untuk anak mencari ilmu, untuk kita mencari ilmu juga, untuk melakukan amal kebaikan,
bersedekah, berinfak, berwakaf, itu adalah harta yang harus kita dicari. Dan juga itu harta bisa kita dijadikan bekal untuk di kehidupan dunia ini. Tetapi mencari dunia, mencari bekal di kehidupan di dunia ini, kita harus mencari dengan yang cara baik, dengan yang halal. Karena yang halal ini akan menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Janganlah kita mencari harta, mencari rizki untuk kehidupan di dunia ini tidak tahu mana yang halal, tidak paham mana yang haram. Yang penting kita banyak, bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Ingatkanlah wahai manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu lahmi nabata minal haram pannaru aulabi. Setiap daging yang tubuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang akan masuk pertama dari situ. Oleh sebab itu, ketika manusia mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, dia pingin beribadah, maka ibadahnya akan terhalang oleh dosa yang haram itu. Maka carilah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, wa talabul ladati minal halal. Kita harus mencari kenikmatan-kenikmatan bukan untuk kesenangan, tapi mencari sesuatu yang nikmat di dunia ini dengan cara yang halal juga. Makanan yang kita harus makan adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik, yang halal, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepada kami, kepadaku. Kenapa harus bersyukur? Karena yang diberikan rizki, nikmat, kesehatan, kenikmatan, itu Allah yang berikan. Salah satu daripada syukur nikmat tersebut, kita melangkah kaki untuk melakukan aktivitas baik di dalam pekerjaan. Maka jangan lupa, disitulah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah pekerjaan jangan lupa ditutup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan ada 5 pokok yang harus dijadikan tuntunan oleh pribadi masing-masing atau disebarluaskan kepada masyarakat yang umum. 1. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Kenapa? Karena yang haram apabila kita lakukan maka akan menjadi kehinaan bagi diri kita. Akan menjadi kehinaan bagi diri kita. Di dalam hadis ini disebutkan, apabila manusia bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang paling beribadah kepada Allah. Kalau kita mau
disebut oleh Allah orang yang paling beribadah kepada Allah, maka jauhilah apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waradha bima qasamallah takun agnan nas. Ridho atas apa yang Allah berikan kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang paling kaya di hadapan Allah dan juga orang yang paling kaya di hadapan manusia. Yang ketiga, wa ahibba linnas wa ahsanu ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang berbuat keamanan. Kita berbuat baik kepada tetangga. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan memberikan makanan, dengan memberikan sesuatu yang menjadi kebahagiaan bagi mereka. Maka disebutkan dalam hadis oleh Al-Bukhari, diriwayatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, niscaya dia memuliakan tetangganya. Dengan apa? Dengan kata-kata yang baik. Sehingga Nabi menjelaskan, laisa minna man bata sya'ban wa jarahu ja'ian ala janbi. Bukanlah dari golonganku orang yang dia istirahat tidur dengan keadaan perut yang kenyang, sementara tetangganya di sekeliling dia kelaparan semuanya. Maka itu adalah bukan termasuk orang yang baik. Yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi takun musliman. Cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang membuat keselamatan bagi seluruh alam. Yang kelima, wala tuksirid dhahak fa inna kasratid dhihak tumitul qalb. Janganlah kalian memperbanyak tertawa yang berlebihan, tertawa yang tidak bermanfaat, tertawa yang tidak berguna. Karena itu akan menimbulkan hati-hati kita menjadi hati yang keras. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun walau alqa biwajhi talqin. Setiap perbuatan yang baik itu adalah merupakan sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah merupakan perbuatan sedekah. Walau hanya dengan wajah yang berseri. Jadi tidak semua kita tertawa itu dilarang oleh Allah. Tetapi ada tertawa ketika orang mukmin, orang lain menjadi bahagia kita. Insya Allah itu akan menjadi sedekah. Idkhalus surur alal qalbil mu'min fahuwa sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan ini wasiat walaupun sekelumit ataupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li walakum. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'abbadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ma ta'aqaba wal afati was sa'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafidhu ala ta'ati wa hudurul jama'ati wal jumu'ah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد رسول الله أجمعين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا سميع الصوت اللهم انصرنا المسلمين والمجاهدين اللهم انصرنا المسلمين والمجاهدين اللهم انصرنا المسلمين والمجاهدين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدك على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن ومن عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.